Halo Civilians, kembali lagi di podcast Himas Himas Polban. Polban, podcast sejuta umat Sejuta cita. dari masa ke masa. Himas Himas Polban. Nah, halo teman-teman, kembali lagi di podcast Himas Polban episode 9, mengupas tuntas teknologi BIM serta peran materi perkuliahan dalam membentuk profesional masa depan. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal dunia sipil nih ya, pasti kan orang-orang nih ya, secara general pasti hanya mengetahui dunia sipil tuh kayak pembangunan gedung, perumahan, bendungan gitu ya, atau jalan, ataupun jembatan yang menghubungkan suatu daratan nih. Namun jarang gitu ya orang-orang mengetahui bagaimana sih cara proses di balik semua itu gitu ya. Ditambah kayak perkembangan suatu zaman gitu ya. Pasti orang-orang kan kayak perkembangan zaman kayak bukan hanya membahas soal alat berat maupun pekerja gitu ya. Tuh. Nah, pasti mengikuti gitu ya seiring berjalannya waktu. Nah, salah satu contohnya adalah Building Information Modeling atau yang kita lebih kenal sebagai BIM. Nah, tapi kan nggak cuma BIM gitu, kayak pemikiran-pemikiran yang muncul juga baru gitu, seiring perkembangannya zaman. Apalagi pemikiran itu harus ditanamin semenjak gitu kita tuh masuk ke ranah teknik sipil. Dan tentunya ya dunia kerja juga kan nggak mungkin nungguin kita belajar dari nol kan. Berarti kayak dilema dong bagi mahasiswa. Itu dia. Karena dilema tersebut gitu ya, pasti kayak mahasiswa tuh kayak berpikir gitu, wah apakah kita hanya belajarnya itu hanya kuliah doang atau enggak mencari pengalaman nih kayak seperti magang, ikut organisasi atau ikut kayak proyek pribadi gitu ya, kayak dilema banget gitu. Tuh, oleh karenanya gitu menanggapi isu-isu di atas, saya Fiorentio dan rekan saya Faza akan membahas podcast Himas mengenai BIM Insight menghubungkan kuliah dan dunia kerja. Yaitu Building Information Modeling atau yang dikenal sebagai BIM dan hubungan antara dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan. Tahu nggak sih, narasumber kita sekarang tuh sangat spesial. Wah, yang benar? Serius, spesial banget. Beliau tuh merupakan dosen dan juga teknisi gitu di Polban tuh. For real? Serius. Wah, episode ini bakal seru nih. Serius, bakal seru banget. Dan beliau juga bakal ngasih wawasan dan juga memaparkan pengalaman-pengalaman beliau gitu. Nah, beliau ini adalah Bapak Tri Kurniawan Akbar, SST, MST. Nah, jadi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak dulu ke Bapak karena sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Dan terima kasih juga gitu udah hadir di podcast Himas Polban di episode 9 ini. Semoga gitu wawasan yang Bapak berikan tuh bermanfaat, apalagi ke yang sekarang mahasiswa teknik sipil. Iya, sekarang kan akan ada maba gitu ya. Nah, betul sekali. Pasti bakal bermanfaat gitu ya, kayak semacam cari gambaran atau enggak referensi gitu sebelum mereka kuliah. Setuju banget. Nah, jadi karena gak afdol nggak sih kalau misal kita doang yang perkenalan? Ya, karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, jadinya boleh dong Pak buat perkenalan dan jabarin sedikit profil tentang Bapak gitu, supaya kita tuh lebih mengenal Bapak lebih baik. Ya, sebelumnya saya makasih ya udah diundang di sini. Ya mungkin saya agak sedikit sibuk nih dan agak sedikit terlambat datang ke sini. Saya mohon maaf sebelumnya. Tapi saya terima kasih sudah diundang. Perkenalkan untuk semuanya, nama saya Tri. Saya dosen di sini di Politeknik Negeri Bandung di KBK Struktur. Nah, saya sebenarnya belum lama nih jadi dosen kalian. Saya itu baru menjadi dosen kalian itu di baru 1 tahun lah, dari tahun 2024. Ya, jadi saya itu sebenarnya masih baru. Masih baru gitu. Betul. Nah, tapi saya tuh juga dulu tuh sempat kuliah di sini juga. Kuliah di sini? Iya. Jadi saya tuh alumni di sini, dan mungkin kalau kalian di Himas itu di Infokom, saya pun ada di divisi di departemen yang sama dulunya. Wah, berarti menarik gitu ya untuk hari ini. Ya. Ini bohong banget, ini benar-benar daging banget yang kita ambil itu. Betul sekali. Nah, berhubung gini Pak, kan tadi itu Bapak sudah menyebutkan kalau misal Bapak tuh alumni Polban gitu Pak. Nah, jadi kalau saya boleh tanya gitu, waktu dulu tuh Bapak waktu masih menjalani kuliah di dunia kuliah di Polban itu, Bapak tuh tipikal mahasiswa yang seperti apa gitu? Apakah Bapak tuh termasuk mahasiswa yang ambis atau yang biasa aja gitu Pak? Ya, waktu kuliah saya sih sebetulnya tidak terlalu
bagaimana ya, tidak terlalu menonjol dalam hal akademik pun tidak terlalu, kemudian ya lebih ke seimbang aja sih, seimbang antara akademik, dan saya juga tetap aktif di organisasi seperti di Himas gitu juga, saya juga tetap ada, cuman memang tidak terlalu yang seperti gimana gitu ya. Oh, kayak nggak terlalu ambis banget atau Tidak aktif gitu. aktif tetap. Oh, tapi tetap. Tapi kalau terlalu berlebihan banget sih enggak gitu. Dari baik dari sisi akademis maupun dari sisi organisasi, ya lebih ke seimbang aja lah. Gitu. Nah, lalu waktu pas Bapak setelah lulus dari Polban nih, Bapak itu menjalani karir seperti apa nih kira-kira? Ya, jadi waktu saya lulus dari Polban itu saya dapat kesempatan lagi buat kuliah S2. Oh, langsung S2 gitu? Betul. Nggak kerja gitu? Enggak. Oh, Jadi waktu saya lulus kuliah itu di tahun 2014, saya itu langsung langsung meneruskan kuliah. Nah, setelah meneruskan kuliah masih di sini di Politeknik Negeri Bandung di program studi Magister Terapan Rekayasa Infrastruktur kan. Nah, setelah saya dari MTRI, saya lulus di tahun 2014. Nah, kemudian setelah itu saya bekerja eh, sebagai struktur engineer di salah satu konsultan yang ada di Kota Bandung selama 7 tahun. oh jadi habis S2 langsung terjun di karir. Betul, betul, betul. Karena mau ngapain lagi? Iya sih. Terus sekali. Masa mau kuliah lagi bisa sih. Ah. Masih ada sekali lagi ya kesempatan kuliah saya. Nah, terus kan apa ya, berhubungan gitu sama Teknik sipil teknik gitu ya. sipil gitu ya, karena yang tadi Bapak sebutin, dan aku juga lumayan kepo gitu. Waktu dulu tuh kan dipikir-pikir mah Gamtek itu sangat-sangat benar-benar manual gitu. Kayak Ya. kita tuh benar-benar kertas itu harus benar-benar nyiapin, dan juga alat tulis tuh harus proper gitu, dan penggaris yang presisi. Dan kalau misalkan kayak gagal kan harus ngulang dari awal gitu ya. Kalau Ya. zaman dulu kayak cara tradisional gitu. Nah, tapi kan sekarang tuh serba digital gitu ya Pak. Jadi kayak penggunaan software tuh sangat-sangat dimaksimalin. Nah, dikarenakan Bapak tuh tadi itu kan mengalami transisi ya, yang sangat-sangat yang apa? Transisi dari manual ke serba digital gitu. Nah, menurut Bapak apa tanggapan Bapak mengenai hal itu, dan apa yang Bapak rasain gitu mengenai transisi itu tuh? Apakah ada keberatan kah, atau ada ini tuh memudahkan Bapak gitu ke depannya? Iya, tentu sebetulnya zaman saya kuliah pun sebetulnya sudah ada yang namanya software CAD ya. Jadi CAD itu sudah ada. Tidak, ya kan saya nggak tua-tua banget. Iya. Ya, Berarti langsung diperkenalkan sama kayak teknologi AutoCAD gitu. Ya, itu salah satu mereknya kan, AutoCAD misalnya, atau zaman sekarang banyak lah ya software-software yang lain selain itu. Nah, eh, zaman dulu, tapi tetap saya masih belajar di Polban. Saya nggak tahu kalau yang sekarang tuh mahasiswa kayak gimana nih, apakah masih menggambar secara manual atau enggak. Tapi kalau zaman dulu saya itu masih walaupun walaupun sudah ada software CAD, tapi masih menggambar itu secara manual pun masih tetap belajar. Dan memang ada kesulitan ketika ada kesalahan, sedikitnya kesalahan ya pasti kita harus hapus, kita harus perbaiki, dan itu lama. Apalagi kalau kita lagi mengerjakan sesuatu itu gambarnya manual, ketumpahan kopi, aduh, Itu pasti nyesek sekali ya, Pak. gitu. Itu kan akan mengulang banget ya, kan ini banget. Nah, ya tentu dengan adanya software, perkembangan zaman sekarang itu kan sudah ada CAD itu sebenarnya bukan hal yang baru, sudah lama banget CAD itu. Kemudian ada gambar 3 dimensi, dan sekarang sudah lanjut lagi ke eranya BIM gitu kan ya. Berarti kayak cara-cara lama itu udah nggak dipakai lagi untuk zaman sekarang atau masih gitu? Cara lama kalau kita caranya itu menggambar secara manual kayaknya udah nggak ada di proyek. Tapi di Indonesia ini sendiri kita masih ada di era transisi dari menggambar menggunakan CAD itu menggunakan sekarang jadi pakai BIM kayak gitu. Tapi kita masih ada di era transisi nih. Jadi masih ada beberapa proyek pekerjaan yang masih menggunakan 2 dimensi. Tapi ada juga proyek yang sudah menggunakan BIM secara penuh. Nah, ngomong-ngomong soal BIM ya, Pak, saya mau tahu nih, BIM itu menurut Bapak tuh bagaimana? Kayak bentuk konkretnya itu bagaimana? Apakah kayak sebuah alat atau enggak berupa software? Ya, jadi saya harus memberitahu nih, khususnya buat mahasiswa. Jadi mungkin kita kadang bingung ya, BIM itu software atau bukan gitu kan. Nah, sebetulnya BIM itu lebih ke metode kerja
eh, yang semuanya itu terdigitalisasi dan eh, berkolaborasi di dalam itu berkolaborasi antar individu dengan berbagai macam bidang ilmu di dalamnya. Misal kita mengerjakan bisa proyek apa nih? Proyek gedung misalnya ya. Proyek gedung itu kan di dalam gedung itu mungkin tidak hanya kita orang sipil saja yang mengerjakan yang ada di dalamnya. Mungkin di gedung itu ada arsitek, ada orang sipil strukturnya, ada sipil yang di bidang geoteknik nanti yang dia akan mendesain fondasi misalnya. Kemudian ada juga mekanikal elektrikalnya, plumbingnya, dan itu kan akan banyak sekali ya. Artinya ada banyak bidang ilmu di dalamnya. Nah, dari semua bidang ilmu itu saling berkolaborasi di dalam satu buah platform. Nah, kolaborasi dan digitalisasi itulah yang kita sebut sebagai BIM. Nah, tentu di dalam BIM itu ya ada softwarenya. Salah satu softwarenya mungkin kalian pernah dengar Revit. Ya, Ya, kita pernah dengar, pernah Pak. dengar. Gitu ya. Jadi Ya. saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Ya, ya kayak softwarenya kayak dan lain-lain. Mengaruhi satu sama lain. Ya tentu. Jadi kita itu membuat satu buah model yang di mana model itu saling diisi oleh berbagai macam bidang ilmu. Tuh. Nah, ngomong-ngomong soal BIM nih, Pak. Saya waktu pas dulu tuh pernah mendengar gitu, BIM itu tuh kan ada kayak semacam dimensi gitu ya. Dari 3 dimensi sampai kalau nggak salah 7 dimensi ya, Pak? Sampai sebetulnya ada 10. 10 dimensi. Yang saya tahu ada 10. Nah, kalau boleh tahu ya, dimensi-dimensi itu tuh sebenarnya apa sih dari 4 dimensi sampai 10 dimensi itu? Apakah mereka mempunyai cara dan tugasnya masing-masing atau penggunaan masing-masing gitu? Iya, jadi nah kalau kita bicara mengenai apa ya, mengenai eh, dimensi itu sebenarnya kita berbicara mengenai level dari BIM itu sendiri kan. Level dari BIM itu sendiri misal dari level BIM itu dari level 0. Level 0 itu kayak gimana? Kira-kira tahu nggak? Rencana. Bukan. Level 0 itu kita membuat sebuah gambar, tapi masing-masing gambar itu masih dikerjakan secara manual dan tidak ada sama sekali kolaborasi di dalamnya. Jadi misal di dalamnya itu ada ilmu teknik sipil, dia bekerja sendiri. Arsitek di situ bekerja sendiri. Mereka bekerja secara terpisah. Individu. Individu. Ah, Kemudian nanti naiklah di level habis 01. Habis 01 itu masih mirip seperti yang level 0. Dia masih menggunakan gambar 2 dimensi, masih tapi dia sudah agak sedikit terstruktur lah. Masih agak sedikit terstruktur dengan format yang mungkin agak disamakan misalnya. Lalu kemudian naik lagi nanti ke level yang di level kedua. Level yang kedua ini dia sudah ada kolaborasi. Sudah ada kolaborasi tapi mungkin masih ada di platform atau software yang berbeda-beda. masih berbeda gitu. Ya, dan nantinya mungkin tetapi dia sudah diarahkan untuk nantinya untuk digabungkan, untuk dikombin antar bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu yang lain. Nah, kalau kita naik lagi ke level yang selanjutnya, level yang 3. Level 3 itu, nah itulah BIM yang mungkin sekarang kita banyak kenal. Jadi di mana kalau level 3 itu sudah bukan lagi kolaborasi. Ya sudah ada kolaborasi jelas dan sudah modelnya itu sudah model 3 dimensi. Lalu sudah ada di satu platform yang sama. Gitu. Jadi antara berbagai bidang ilmu nih mereka mengerjakan satu model yang saling mengisi di satu platform yang sama gitu. Jadi berkolaborasi dan itulah yaitu teknologi ya di zaman sekarang canggihnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi nih ke level selanjutnya 4, 5 itu biasanya kita sebut level 4D, 5D, 6D, 7D sampai yang saya tahu 10D. Cuman saya agak sedikit lupa sih ya. Nih, lupa nih di 4D itu apa misalnya. Di 4D itu misalnya jadi setiap naik level dari 3D ke 4D itu ada satu tambahan informasi yang ada di dalamnya. Ada informasi misal kalau udah di 4D itu sudah bukan lagi kita bicara gambar saja gitu, tapi di dalamnya itu sudah ada informasi mengenai volumenya, RAB-nya misalnya. Nah, nanti naik lagi ke level 5. Dia sudah ada informasi tambahan yang baru. Metode misalnya atau apa segala macam sampai nanti di level 10 itu
adalah level yang paling mungkin paling kompleks ya, paling sudah lengkap semuanya sudah ada di situ gitu. Dan itu tinggal dieksekusi gitu, atau gimana? Tinggal dieksekusi. Maksudnya gimana nih dieksekusi? Kayak kan udah sampai level udah dimensi ke 10 gitu. Berarti emang tinggal di ya Bangun eksekusi gitu dibangun kayak. gitu atau Oh, ya jadi tentu gini, ketika kita memilih level, kita ada di proyek nih, kita mau level berapa ya BIM-nya? Mau sampai level eh, 4 atau 3 misalnya. Tapi biasanya sih dia yang saya tahu paling sampai level 10 misalnya. Sorry, 7 misalnya ya. Atau 3 atau 4. Itu tergantung nanti diminta oleh owner atau kedalaman itu sampai sejauh mana sih yang kita butuhkan. Jadi tidak selalu kita harus selalu BIM itu level sampai 10 misalnya, nggak harus selalu seperti itu, tidak harus, tergantung kebutuhannya levelnya mau sampai mana nih ya di pekerjaan kita. Berarti kayak semakin meningkatnya level dimensi itu semakin lengkap ya si Betul, detail yang semakin di lengkap. Jadi kita membuat model di dalam BIM itu kita semirip mungkin, pasti semirip mungkin dengan apa yang ada di kita rencanakan, seolah-olah kita tuh membangun membangun apa ya, membangun struktur infrastruktur yang mau kita bangun itu dalam bentuk digital terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Memang canggih ya. Iya, gimana ya zaman Iya sih. Pasti ya harus beradaptasi gitu kan. ya. Terus Pak kan ya kita tuh sebagai mahasiswa gitu, apalagi kita sebagai semester 2 kan kita tuh akrab tuh cuma sama dua dimensi drawing gitu sama 3D modeling. Nah, jadi si penggunaan dimensi itu tuh sebenarnya bisa kami gunain nggak sih di zaman-zaman sekarang gitu? Apalagi kita tuh kayak pengen berkembang gitu. Terus mengenai dimensi-dimensi itu juga eh, kayak di Indonesia tuh ada berapa proyek sih Pak yang udah mengimplementasikan 10 dimensi BIM itu Pak? Ada berapa proyek? Ya, ada gak salah satu gitu yang paling dekat aja? Saya sih kalau saya mungkin baru nemu ya paling sampai level apa ya, level saya sih nggak tahu ya detailnya ya, tapi mungkin sampai level sampai mungkin 7 mungkin ya, mungkin. Tapi saya agak-agak tidak terlalu inilah kalau sampai mana di proyek di Indonesia. Cuman selama saya mengerjakan proyek yang pasti itu BIM itu dia sudah ada sampai di tahap minimal itu sudah saat penjadwalan dan waktu pelaksanaan dia sudah ada, sudah sampai di tahapan itu. Nah, berarti kalau IKN itu gimana nih Pak? IKN proyek IKN menurut Bapak kira-kira sampai dimensi berapa gitu? Nah, saya kan nggak tahu ya. Nah, nah, Saya tidak ikut di proyek IKN itu sampai sejauh mana. Apa yang disyaratkan di proyek IKN itu apakah harus sampai dimensi berapanya ya saya juga nggak tahu. Cuman memang kalau proyek itu semakin besar, semakin kompleks, tentu kita akan membutuhkan dimensinya yang semakin tinggi. semakin luas tinggi. Iya, gitu. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kan selama Bapak di proyek nih, bagaimana gitu perasaan Bapak gitu kalau mengenai BIM di proyek, kayak reaksi Bapak gitu, Mengenai BIM ya, feelingnya gitu. ya. Jadi yang saya alami selama bekerja, waktu saya awal-awal bekerja mungkin di Indonesia implementasinya masih kurang. Masih kurang ya? Masih kurang waktu awal bekerja ya, bukan sekarang ya. Nah, seiring berjalannya waktu, justru di proyek itu sudah digunakan BIM dan mulai berpindah yang tadinya dari gambar 2 dimensi sudah menggunakan 3 dimensi. Cuman memang ya namanya juga adanya perubahan ya. Adanya perubahan yang tadinya kita biasa menggunakan 2 dimensi, kemudian kita jadi menggunakan BIM 3 dimensi, butuh penyesuaian yang juga tidak mudah dan tidak bisa penyesuaiannya itu cepat. Nah, itu yang saya alami di proyek. Jadi bahkan ada beberapa penyesuaian seperti bahkan kita ada juga di salah satu proyek yang mendesain itu kita gambar dulu tetap 2 dimensi. Setelah digambar 2 dimensi baru dijadikan 3 dimensi, dijadikan BIM untuk memenuhi persyaratan. Nah, tapi kan itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Tapi ya itu bisa di inilah ya namanya juga peralihan, saya sedang menyesuaikan adaptasi. Jadi tidak langsung harus ini ya, apa kan kalau BIM itu kan seperti yang tadi saya jelaskan ya,
BIM itu kan sistem, Iya, jadi bukan atau metode, jadi bukan cuman alat. alat yang mana alat itu kita ya sudah nih belajar nih, kalau sudah bisa ya sudah langsung dipakai alatnya, kan nggak seperti itu ya. Kalau mengimplementasikan sebuah sistem itu butuh waktu yang cukup panjang lah untuk semua bisa beradaptasi ke arah sana. Nah, berarti Bapak itu udah mengenal BIM itu waktu pas saat di dunia pekerjaan gitu? Betul, betul. Bukan di waktu kuliah, Kuliah. bukan? Waktu saya kuliah belum ada. Masih belum tahu gitu. Belum Berarti dunia pekerjaan baru tahu gitu. Iya, Dan harus beradaptasi gitu kan? jelas. Pasti susah gitu. Pasti yang namanya adaptasi itu kita tidak akan pernah ada habisnya. Walaupun walau bagaimanapun pasti kan zaman akan berkembang, teknologi berubah, Ya. kita harus selalu beradaptasi. Nah, berarti kalau misalkan adanya BIM ini pasti kerasa gitu impact-nya atau dampaknya gitu mungkin dalam pembangunan. Mungkin ya mungkin kayak lebih cepat atau bagaimana gitu, atau Keefisiensiannya ya, gitu, efisiensi kayak lebih teratur. Sebetulnya dengan adanya BIM harusnya idealnya itu lebih efisien. Kenapa saya bilang lebih efisien? Ketika waktu dulu saya menggambar dua dimensi nih. Ya. Saya menggambar dua dimensi, itu menggambar hubungan tulangan antara balok dengan kolom. Pernah ngelihat hubungan tulangan antara balok dengan kolom? Pada saat kita gambar hubungan tulangan antara balok dan kolom itu di dua dimensi, mungkin kita melihat itu gambar tidak ada masalah. Tapi pada saat kita aplikasikan di BIM, di mana tulangan itu nanti akan saling mungkin berpotongan, enggak berpotongan ya, mungkin akan saling inilah ya, menyilang gitu ya, dekat. Itu kita bisa mengetahui tulangan yang mana yang adanya istilahnya tuh disebutnya ada yang bentrok lah. Apa ya istilahnya tuh? Ada crash, ada semacam bentrokan, kan bisa terdeteksi kalau kita gunakan BIM. Kenapa? Karena kita memodelkan BIM itu sampai tulangannya juga kan, bukan cuman gambar dimensi betonnya saja. Nah, pernah ada kasus seperti itu ketika saya gambar dengan menggunakan dua dimensi, ternyata ketika dicek di model tiga dimensi ternyata ada crash antara tulangannya nabrak. Berarti tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak gitu. Jelas. Bukan nggak sesuai ekspektasi. Berarti desain yang saya lakukan itu artinya ada kekeliruan kan? Karena ada yang crash. Misalnya kalau kita membuat gambar dua dimensi itu denah balok dan kolom misalnya. Kemudian nanti di balok dan kolom itu kan nanti ada apa? Ada plumbing misalnya, ada mechanical, electrical. Nah, pipa yang mana yang bisa jadi ada pipa yang menabrak ke balok misalnya. Berarti ketika disatukan gambarnya kan bisa aja seperti itu kan? Berarti kalau misalkan ada kekeliruan gitu, diperbaikinya di mananya? Harus di BIM-nya atau di BIM-nya? Di BIM-nya. Tapi kan gini, ketika kita gambar itu dua dimensi, kita sudah anggap itu gambar baik-baik saja, kita bawa ke lapangan dan mau dieksekusi, ternyata ada yang salah. Gimana tuh? Artinya apa? Pekerjaan mengulang. Artinya ada sesuatu yang tidak efisien di situ ketika ada terjadi kesalahan. Tapi ketika kita menggunakan BIM, kita sudah bisa mendeteksi hal-hal yang mungkin terjadi kesalahan sejak awal. Kayak prediksi gitu ya? Bukan prediksi, kita tidak memprediksi, tapi kan kita memodelkan itu full. Berarti kita akan tahu ketika ada kesalahan-kesalahan tertentu. Itu fungsinya, itu yang membuat BIM menjadi efisien. Nah, oh ya, kalau boleh tahu ya, kan kadang kan kayak mahasiswa itu kan kadang bingung gitu, mau mempelajari BIM itu dari mana gitu startnya. Nah, menurut Bapak gitu ya, start untuk mempelajari BIM itu harus dari mana gitu untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa, ya. Jadi kalau saya sarankan mahasiswa itu pertama kan seperti yang tadi saya jelaskan ya, BIM itu ada mulai dari level 0, dari level yang dua dimensi sampai yang paling kompleks sekalipun. Nah, di kampus ini kan kita belajar apa? AutoCAD ada. Ya, ada. Ada CAD, terus ada BIM itu sendiri juga ada kan? Iya. Ada. Nah, itu dipelajari saja mulai dari tahapan-tahapan yang paling mendasarnya dulu. Kemudian yang harus kalian tahu sebagai mahasiswa itu apa sih fungsinya BIM? Apa di proyek itu seperti apa? Kenapa kita harus pakai BIM? Nah, itu harus dipahami oleh mahasiswa. Ya mungkin itulah ya.
tahapannya yang dari kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Berarti sepenting itu Kak untuk mahasiswa gitu. Penting sekali, penting sekali. Kan kalau kita bicara BIM itu sebetulnya kan banyak ya. Bukan cuma sekedar gambar kan? Iya. Bukan cuma sekedar gambar, di situ ada nanti ada waktu pelaksanaan, ada strukturnya, kapasitas dari struktur itu sendiri, penulang. Artinya kan ada banyak sekali sebetulnya ilmu yang harus kita ketahui kan. Ada banyak sekali hal yang harus kita tahu ketika kita ingin mengimplementasikan BIM kan. Nah, kan Pak, melihat dengan tadi urgensi BIM tuh sangat-sangat penting gitu Pak di dunia kuliah tuh. Dan kalau kita sadar gitu ya, mahasiswa teknik sipil itu kan sangat multitugas ya, betul nggak? Ya. Betul kan? Nah, kayak pagi tuh kuliah, terus Ya. kayak siang tuh nugas, terus malamnya tuh Lanjut ngelakuin organisasi. event organizer kayak gitu. Dan itu tuh malah kesannya tuh malah jadi normal gitu Pak buat pandangan orang-orang tuh. Dan gimana gitu pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Kan Bapak juga gitu pernah mengalami hal-hal seperti ini. Siapa tahu. Iya. Ya, Iya. jangan kuliah. Nah, pandangan Bapak tuh seperti apa gitu? Karena kita banyak, terus kita juga ingin mempelajari BIM. BIM itu sendiri ya. Kuncinya adalah membagi waktu. Kuncinya adalah membagi waktu. Jadi kalau kita menganggap mahasiswa teknik sipil ini sibuk, banyak ada kuliah ini dan sebagainya lah ya, banyak sekali kegiatannya. Bukan berarti nanti setelah kalian lulus kalian juga jadi tidak ada kegiatan apa-apa. Justru nanti setelah lulus juga banyak saja kerjaan mah gitu. Ternyata tetap banyak sekali. Dan bahkan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan misalnya sekaligus. Nah itu kuncinya adalah ya kita mengatur waktu sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Kapan kita harus belajar misalnya, kapan kita untuk menyediakan waktu untuk organisasi, kita harus ya kita atur. Berarti kayak emang untuk bekal gitu ya saat nanti dunia pekerjaan. Betul-betul BIM itu penting sekali buat nanti ketika kalian kerja. Jadi ketika kalian kerja setidaknya kalian itu tahu apa sih itu BIM, fungsinya itu apa, itu kalian udah tahu. Dan itu ketika kalian tahu itu nanti di dunia kerja itu akan menjadi nilai lebih buat kalian ketika kalian nanti bekerja. Wah misalnya nanti di proyek itu ternyata mahasiswa Polban teknik sipil sudah tahu BIM itu seperti apa, bahkan mahasiswa Polban sudah bisa mendeteksi adanya kesalahan misalnya di dalam BIM itu, ya itu udah keren banget kalau udah kayak gitu. Ngomong-ngomong nih ya soal apa sih soalan masa-masa kuliah nih. Ada gak kayak mungkin momen bagi Bapak yang masih memorable gitu, masih teringat gitu? Pasti kan ada gitu ya kalau masa-masa Ya. kuliah itu. Ya, benar kita kepo banget Iya, hal itu. kita kepo. Memorable apa ya? Memorable eh ya sebetulnya memorable itu kalau sekarang ya saya sudah lama ya, sudah lama adalah dimana kita tuh masih dulu tuh masih hangat-hangatnya sama teman kita. Kita mungkin bisa bertemu dengan mereka setiap hari gitu ya. Nah masa-masa seperti kalian misalnya sekarang kalian mengadakan acara podcast misalnya, berbagai macam acara-acara himpunan. Nah itu ketika nanti sudah seperti saya misalnya sudah berpisah dan sudah jarang sekali ketemu sama teman-teman, acara-acara seperti ini, kumpul-kumpul seperti ini, mungkin itu akan kalian ingat lah. Apalagi misalnya ada hal-hal yang lucu, ada hal tertentu lah yang bisa ingat, misalnya entah hal-hal yang sangat-sangat lucu gitu, entah apa yang mungkin nanti akan jadi pembicaraan setelah kalian lulus dan bekerja nanti gitu di suatu saat. Nah itu ya banyak lah hal-hal yang memorable juga sih di saya saat saya kalau pasti ada. Nah, Pak, saya juga kepo gitu, Pak. Kalau perihal masalah kuliah dengan berhubungan tadi memorable gitu. Eh, Gimana sih, Pak? Bapak itu waktu dulu masih kuliah gitu. Gimana caranya Bapak tuh nge-put skala prioritas yang harus diutamain dulu gitu. Sampai Bapak tuh meraih posisi Bapak sekarang. Ya, Ya, jadi karena tadi tuh kan Bapak nyebutin kalau semisal masalah waktu itu penting kan buat mengurus sesuatu tuh.
Nah, tentunya kalau waktu itu kan pasti berkaitan dengan skala prioritas. Apa aja yang harus dilakuin, diutamain. Nah, bagaimana sih Bapak cara nentuinnya waktu dulu gitu? Ya, jadi kalau saya itu ya, saya pertama menentukan skala prioritas itu mana, saya harus menentukan beberapa. Ada saya mengelompokkan itu menjadi empat empat hal biasanya, dan itu saya gunakan sampai sekarang. Misal saya melakukan segala sesuatu, misal ada sesuatu hal yang saya anggap ini akan menambah value untuk saya sendiri, menambah nilai untuk diri saya sendiri, dan itu sifatnya urgent misalnya. Jadi saya mengelompokkan mengelompokkan keempat ini. Pertama, sorry, saya agak sedikit mengulang nih. Pertama berdasarkan urgensinya, mana yang paling urgent yang harus saya lakukan. Lalu saya mengelompokkan itu juga mana di antara pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang harus saya lakukan yang paling menambah value untuk diri saya. Nah, jadi berdasarkan dua kategori itu. Jadi kalau kita bikin matriks itu bisa, atau biasa disebut matriks Eisenhower itu. Nah, mana yang paling urgent misalnya, urgensinya paling tinggi dan itu menambah nilai buat, apabila saya kerjakan itu menambah nilai untuk saya, itu akan menambah pengalaman, menambah ilmu untuk saya, maka saya akan sesegera mungkin kerjakan itu sebagai prioritas utama. Lalu yang kedua, dia tidak begitu urgent, tapi itu tetap bisa menambah nilai untuk saya, menambah ilmu pengetahuan baru untuk saya, juga itu tetap saya akan kerjakan secara langsung. Tetapi untuk yang ke sini karena tidak terlalu urgent, saya boleh tunda dong. Nah, lalu yang ketiga ini dari skala urgent, dia urgent, tapi dia artinya harus dikerjakan, tapi saya tidak menambah ilmu dan pengalaman buat saya. Misalnya melakukan sesuatu yang saya sudah biasa nih mengerjakan itu, dan ya nggak lagi sudah tidak lagi menambah ilmu dan pengalaman bagi saya, maka saya boleh melakukan pekerjaan ini dengan mendelegasikan misalnya ke orang lain gitu. Lalu yang terakhir ini adalah kegiatan yang paling mungkin bisa dibilang yang paling tidak urgent, maupun yang tidak menambah nilai buat saya, tidak menambah ilmu pengetahuan apa-apa misalnya, tidak meningkatkan diri saya jadi sesuatu misalnya. Nah, ini adalah yang mungkin paling nggak ada gunanya lah. Nah, ini contohnya melakukan kerjaan-kerjaan atau kegiatan-kegiatan yang hanya membuang-buang waktu. Nah, ini tentu yang paling terakhir yang harus dibuang. Jadi saya memprioritaskan berdasarkan 4 kategori itu. Mana yang paling penting sampai yang paling nggak penting. Gitu ya. Oh iya, Catat nggak sih? Catat. catat. Penting Nah, banget itu. oh iya, mungkin ini agak lucu ya. Cuma kita masih kepo nih. Dulu waktu pas di perkuliahan, pernah gak sih kayak masuk jurusan ini tuh kayak ragu-ragu gitu? Ada kayak bingung gitu. Dan bagaimana gitu cara Bapak itu kayak bisa bertahan gitu sampai lulus. Dan mungkin malah kayak ya nyaman gitu ya kalau udah di jurusan ini. Oke, kayak ragu-ragu ya. Jadi waktu saya menentukan itu kan saya waktu masih masih SMA ya. Ya. Saya masih SMA, saya masih kecil. Jadi saya itu waktu SMA tuh eh, saya paling menyukai mata kuliah lagi pelajaran itu matematika dan fisika. Sama. Jadi saya tidak menyukai pelajaran-pelajaran yang sifatnya hafal-hafalan. Sama dong. Saya nggak suka yang hafal-hafalan, saya sukanya yang logika dan itu. Iya. Nah, dari situlah saya berangkat. Saya cari jurusan apa ya yang paling cocok dengan kesukaan saya lah. Nah, salah satunya, nah kalau kita sekarang masih ada nggak ya di SMA itu IPA dan IPS itu? Udah nggak ada Zaman nggak sih? saya yang terakhir itu. Ya, zaman kita terakhir. Iya, zaman kita Masih ada, terakhir. di zaman kalian masih ada. Zaman kita masih ada. Zaman kita masih ada, tapi kalau Generasi sekarang selanjutnya udah nggak ada ya. nggak ada. Udah diganti. Ya. Jadi kayak angka aja gitu. Kelasnya tuh. Jadi kayak bebas gitu pilih waktu pas ya. Zaman dulu tuh kan kalau di IPA tuh ada anak IPA yang sukanya biologi dan kimia, ada yang anak IPA yang sukanya matematika dan fisika. Nah, saya suka yang matematika dan fisika. Biasanya kalau yang biologi dan kimia itu kan jadi dokter ya. Iya. Ya dokter, jadi apa
kimia, ke jurusan kimia gitu, atau ke farmasi misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau yang suka matematika dan fisika biasanya ke teknik, salah satunya teknik sipil. Nah, ya saya pilih teknik sipil lah. Tapi kan seingat kita kan ada gitu ya mata kuliah yang beneran hafalan gitu. Itu reaksi Bapak gimana tuh? Setelah tahu kayak mungkin Kayak ini pengantar bangunan gedung kayak Iya. gitu. Terus material bangunan gedung, iya, itu kan hafalan mengenai masuknya. ukuran baut, ukuran yang kayak gitu, SNI lah itu tuh, SNI. Iya. SNI kan banyak banget, Pak. Iya, kan kita harus hafal. Nah, itu. Sebetulnya seperti pengantar bangunan gedung. Itu terkesan seperti hafalan. Bagi saya enggak. Kita bisa memahami itu. Bisa dipahami. Bagaimana tuh caranya? Misalnya kalau kita material itu apa ya? Kita tuh tidak benar-benar textbook itu kita hafal kan. Kita bisa bayangkan, bisa kita bisa perilaku dari material itu kan kita bisa kita pahami, bisa kita imajinasikan itu. Sehingga bagi saya seperti itu tuh tidak pure, tidak murni itu hafalan kalau menurut saya. Itu kan ada sesuatu yang bisa kita pahami, ada sesuatu yang kita bisa mengerti. Pengantar bangunan, zaman saya sih nggak ada ya mata kuliah pengantar bangunan gedung, tapi misal seperti ukuran baut, ya ukuran baut sebenarnya kita emang untuk apa dihafal sebetulnya, kan kita ada tabel, bisa buka tabel. Kita nggak selalu harus menghafal kok itu ukuran baut, nggak. Di dunia kerja pun kita nggak akan ditanya ukuran baut ada apa aja, nggak kan. Iya. Iya sih, nggak Masuk akal, masuk akal. Buka tabel. ya juga sih. Nah, ini nih, ada lagi nih yang bikin kita kepo ya. Kalau menurut lo, waktu pas dulu gitu ya, mungkin sebelum lulus atau setelah lulus gitu, ekspektasi Bapak gitu dalam dunia pekerjaan gitu, bagaimana gitu ekspektasi kayak wah kerja mungkin bakal sibuk atau wah kerja itu mungkin enak. Menurut Bapak bagaimana gitu ekspektasi Bapak itu? Ya, jadi waktu saya kuliah, saya itu ingin cepat-cepat bisa bekerja. Tapi setelah saya bekerja kayaknya lebih senang kuliah. Kenapa tuh Pak? Kalau Kenapa ya? boleh tahu, Pak? Jadi ternyata tantangan yang ada di dunia kerja itu lebih berat daripada yang ada di kampus. Jadi ternyata seberat-beratnya saya kuliah di Polban, itu ternyata lebih berat di dunia kerja. Tanggung jawabnya lebih besar. Gitu. Jadi ketika saya sudah bekerja justru pengennya kayaknya lebih enak deh kalau ke kampus. Di kampus itu saya masih boleh melakukan kesalahan, betul nggak? Iya. Namanya juga orang belajar. Iya. Tapi kalau sudah di dunia kerja, Bisa ya. wah nggak bisa dong. Karena tanggung jawab kita gitu. Iya, kalau kita mendesain sebuah struktur bangunan dan struktur bangunan itu, maaf, amit-amitnya runtuh. Nah itu. Pasti Kan kita nggak yang boleh. kena kan. Iyalah, kerjaan kita itu berpengaruh di dunia konstruksi itu, berkaitan dengan nyawa seseorang. Jadi nggak bisa dianggap main-main nanti di dunia kerja itu. Tanggung jawabnya besar, tekanannya besar, dan itu waktu zaman saya kuliah saya tidak tahu sampai sejauh itu ya. Dan saya baru merasakan di dunia kerja, oh ternyata seberat ini loh di dunia kerja teknik sipil itu. Lantas realitanya gimana gitu waktu pas udah masuk kuliah kerja? Apakah langsung shock atau kaget atau gimana tuh? Oh, saya sih kalau pada saat di dunia kerja, kalau kaget sih enggak ya, karena bagi saya sampai kapanpun saya tidak akan pernah berhenti untuk belajar, bahkan di dunia kerja sekalipun. Apalagi sekarang Ya. kerjaannya jadi dosen, belajar aja terus. Kan belajarnya banyak ya. Tapi saya sih nggak kaget ya kalau ada sesuatu hal yang harus saya di dunia kerja itu saya harus menyesuaikan diri, ya saya ya itu mau nggak mau kita harus bisa selalu beradaptasi, menyesuaikan diri. Berarti harus emang beradaptasi juga. Ya berarti kuncinya tuh adaptif ya Pak. Betul. Itu adalah kunci yang penting. Berarti nggak boleh stuck ataupun diam di zona nyaman gitu kan? Ya, jadi kan kita itu ada perkembangan seperti kan yang sekarang kita lagi bicarakan ya, BIM. Itu kan artinya apa? Perkembangan teknologi kan, BIM itu kan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, maka akan ada yang namanya disebutnya disrupsi lah. Disrupsi itu dengan adanya disrupsi di dunia
ada perkembangan teknologi mengakibatkan disrupsi di dunia teknik sipil. Sehingga akan mengakibatkan metode-metode pekerjaan yang dulunya dianggap relevan bisa jadi tidak relevan lagi suatu saat nanti. Contoh, menggambar menggunakan manual sekarang sudah lagi tidak relevan di dunia proyek. Kenapa? Karena sudah digantikan ada teknologi yang canggih. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa berkembang, kita tidak akan bisa mengikuti semua perkembangan teknologi itu, kita akan tertinggal dong nantinya. Jadi belajar itu bagi saya nggak ada ujungnya dimanapun, baik di dunia konstruksi ketika saya bekerja di konstruksi atau ketika saya menjadi dosen apalagi. Berarti emang ya kalau belajar kan emang tidak ada yang larang gitu ya. Tuh. Ya kan? Betul. Dan berkaitan dengan pelajaran gitu Pak, aku kepo Pak, kalau semisal nilai akademik itu berpengaruh nggak sih Pak ke dunia kerja gitu? Nah, ya. Akademik Ya. IPK gitu. pengaruh. Aduh, Walau. Apa IPK kecil? nggak, kita baru bagi IPK ya. Iya. Ya, begitulah. Ya begitulah Pak. Ngaruh nggak? Ngaruh. Sebagai syarat awal untuk masuk kerja. Jadi kalau kita di pekerjaan itu kan IPK itu ada syarat minimal. Betul nggak? Pernah nggak ngeliat lowongan pekerjaan? Belum ya? Saya pernah sih Pak. Pernah. Kebetulan pernah. Jadi biasanya ada syarat minimal untuk memasuki posisi ini. Syarat minimal IPK-nya harus 3.0 misalnya. Nah, itu ngaruh sampai di situ. Waduh. Setelah itu, mereka nggak lagi berpengaruh. Wah, kenapa? IPK-nya syarat sampai situ. Oh, Oh, berarti iya. secara teknis pelaksanaan si orangnya tuh bagaimana di dunia kerja tuh berbeda gitu sama IPK gitu. Yang lebih penting itu IPK penting, itu harus, karena kalau IPK-nya kecil nggak memenuhi syarat untuk kerja di beberapa tempat mungkin ya. Tapi yang lebih penting lagi apa? Karakter sebagai seorang individu, karakter yang disiplin, karakter yang jujur, karakter yang mau belajar, itu adalah karakter-karakter yang baik di dunia kerja. Dan kalian sebagai mahasiswa saat ini bukan saja sedang belajar membangun sebuah bangunan infrastruktur, tapi sedang belajar membangun karakter yang baik di kampus gitu. Karena itu justru hal yang penting buat bekerja. Oke. Nah, gitu. Ya. Oke Pak, karena ya kita juga lumayan cukup sangat-sangat terbuka ya wawasan kita mengenai BIM, mengenai dunia kuliah dan pekerjaan gitu ya, ya. dan pekerjaan, dan itu benar-benar pasti bakal kita pakai gitu. Kita catat juga, dan buat penonton juga itu pasti wawasan yang bermanfaat gitu buat kalian. Jadi ya mohon dicatat. Dan juga sekarang karena kita terlalu kaku dan terlalu banyak ngomongin materi, kita mulai sesi game Pak. Ya, pastinya ada games dong. Iya, karena tentunya nggak akan seru dong podcast nggak ada game. Iya. Nih, jadi aku bakal bacain rulesnya gitu Pak. Jadi kita tuh bakal nyampein satu pernyataan, dan Bapak tuh akan menanggapi pernyataan ini tuh mitos atau fakta, dan kasih kenapa alasannya. Gimana Pak? Oke. Jadi Pertanyaannya susah nggak nih? Sebenarnya masih berkaitan lah sama pembahasan-pembahasan sebelumnya. kalau menurut aku mah susah sih Pak. Kau ini. Jadi pernyataan pertama nih Pak. Kontraktor tradisional tidak bisa beradaptasi dengan BIM. Itu mitos atau fakta? Menurut saya mitos. Kenapa tuh? Harusnya mitos. Setiap orang kalau dia punya keinginan untuk beradaptasi harusnya bisa. Semua orang. Harusnya. Tapi kalau yang misalkan yang egois gitu, bakal susah kah? Atau Ya, gimana? kayak orangnya tuh Susah. Itu bukan berarti tidak bisa dong. Mhm. Itu masih bisa diusahakan ya Pak. Bisa. Masih bisa. Oke. Pernyataan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Apakah proyek kecil gitu ya, kayak rumah gitu, tidak memerlukan BIM atau masih butuh? Mitosnya mana? Faktanya mana? Ya, mitos atau fakta tuh? Maaf Pak. Kelupaan. Oke. Tidak memerlukan BIM. Hmm. Rumah kecil ya. Ya, Rumah kecil mungkin fakta kali ya.
sementara. Sementara. Kenapa tuh kira-kira? Jadi gini, jadi kalau kita mengerjakan proyek yang pertama pengalaman, Ya. sampai sejauh ini di Indonesia masih rumah-rumah yang kecilnya tidak ada yang menggunakan BIM. Lalu keterlibatan multidisiplin ilmunya di proyek rumah kecil itu ada berapa sih disiplin ilmu yang ada di sana gitu. Dan biasanya dia masih sederhana dan ya nggak terlalu inilah ya, masih bisa dilakukan oleh kelompok kecil misalnya. Kalau BIM yang sudah sampai BIM yang level 3 tentu enggak. Kan tadi ada levelnya. Iya. Yang misalnya yang sudah ada terintegrasi di salah satu platform, sampai sana enggak dong. Tapi kalau BIM-nya cuma sampai level 2 ya sudah. Ya kan? Sudah. Kan sudah sampai gambar 3 dimensinya ada kalau bikin rumah. Ya. Gambar 2 dimensinya ada, ya kan? Betul. Tapi kalau kita BIM-nya dari level 3 ke atas berarti biasanya sih enggak. Berarti emang kan khusus yang kompleks gitu kan? Enggak khusus sih. Oh, enggak khusus. Enggak khusus yang kompleks. Ada juga yang enggak kompleks tapi dia pakai BIM karena volume pekerjaan kita besar. Ada juga yang kayak gitu. Sih. Kok jadi kepo nggak sih rumah kamu pakai BIM apa enggak? Dia pikir-pikir malah kepikiran. Oke, lanjut aja ke pernyataan ketiga. Ini nih Pak yang paling aku kepo nih Pak. Beneran ini Pak. Dosen tuh suka mahasiswa yang duduk di kursi paling depan itu mitos atau fakta? Dosen suka. Ya, suka mahasiswa. Ini itu kan beda-beda ya tiap dosen ya. Tapi bagi saya itu mitos. Kenapa tuh Pak? Karena nggak ada bedanya. Yang di belakang pun kan saya bisa maju ke depan kalau saya jadi ke belakang kalau jadi dosen. Kenapa saya harus senang yang di depan? Iya sih, masuk akal. Ya gimana juga ya. Ya. Dan saya juga bisa melihat mana mahasiswa yang tidur di belakang, mana yang dia masih bangun. Kalau ada yang tidur kan bisa saya bangunin kan? Tegur gitu ya. Iya. Kebetulan aku enggak sih. Yang Enggak benar. sih, benar. Enggak. Oh, oke. Lanjut. Nah, pernyataan berikutnya, mahasiswa teknik sipil bisa langsung desain dan bangun rumah sendiri, itu mitos atau fakta? Rumah. Ya, bangunan lah. Ini terlalu luas ya. Maksudnya tiap orang kan beda-beda. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi saya bisa bilang itu ya udah fakta aja lah. Fakta ya. Alasannya kenapa tuh? Fakta, karena tidak semuanya bisa, tapi ada juga yang bisa. Rata-rata gitu. Ya. Oke. Ini berarti lanjut dari aku pernyataan. Nih, tumbal itu bisa mempengaruhi kekuatan konstruksi nggak Pak? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Mitos bang. Nggak ada. Itu tumbal itu hanya untuk orang-orang yang percaya hal yang mistis. Justru kalian bayangkan kalau kita tumbal itu kayak gimana sih biasanya di proyek itu yang biasa beredar di masyarakat? Orang-orang tuh kayak Dicor. Iya, dicor, orang Di dicor. dalam situ. Hidup-hidup. Bayangin kalau di dalam situ ada seseorang yang dicor, ada benda hidup dicor yang lunak misalnya manusia berbentuk daging gitu di dalamnya, itu kan justru malah akan mempengaruhi struktur bangunan, itu malah jadi nggak kuat dong. Iya sih, masuk Kalau akal. misalnya kalian tumbalin ayam masukin ke dalam proyek itu Waduh. justru akan berpengaruh. Jangankan ada itu kadar organik yang ada di dalam beton aja kan kita harus ada batasannya kan. Dan yang ada di dalam agregat misalnya itu nggak boleh banyak, apalagi ini ada satu buah makhluk hidup, ada satu makhluk hidup misalnya, ada ayam, ada seekor ayam, atau ada seorang manusia di dalam beton itu, ya enggak lah, justru malah makin rusak bangunannya.
di mitos itu tuh. Walah, tapi mitos. tapi beneran kepo saya Pak, kalau semisal tumbal itu beneran ada nggak sih Pak pengalaman Bapak gitu di proyek-proyek, Yes. pernah ada nggak gitu Nah, ada nggak? bahasan mengenai itu Pak? Enggak. Nggak ada ya? Wah, berarti yang kita dengar itu Ya itu ya begitulah. itulah. Nah, ini pernyataan dari saya lagi ya. Semua pekerjaan lulusan teknik sipil pasti berhubungan langsung dengan proyek lapangan, mitos atau fakta? Berhubungan langsung dengan proyek lapangan tidak. Mitos. 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 Karena tidak semua lulusan teknik sipil itu bekerja di dunia teknik sipil. Jadi ada yang karir lain gitu. Ada buka usaha, ada yang kerja di bank, ada. Jadi nggak selalu. Jadi emang nggak selalu kayak gitu ya. Iya. Oke. Terakhir ya? Ya, sok aja, terserah. Ini terakhir Pak. Pernyataan semua pekerjaan lulusan teknik masih yang sama sih. Aku mau pengen nanya yang lain deh. So, apa Tapi itu? aku mikir dulu Pak, boleh nggak? Boleh, jangan Oke. lama-lama. Aku mikir dulu. Mengenai teknik sipil. Gak mau dunia kelas. Begini Pak, aku mau nanya. Kalau semisal dosen itu beneran bisa ngelihat semua mahasiswa waktu ujian nggak sih? Itu mitos atau fakta? Kayak bener orang-orang yang misalnya tiba-tiba ada yang pegang HP gitu, tiba-tiba ada yang nyontek lah. Itu tuh bisa kelihatan nggak sih sebenarnya sama dosen tuh? Nah, Nggak semuanya kelihatan. nggak semuanya. Tapi Allah Maha melihat. Balik lagi ya. Balik lagi yang ke atas. Nggak kerasa ya, waktu udah berjalan dengan lama, pertanyaan-pertanyaan udah habis gitu. Ya. Jadi ya mungkin sekian sih ya dari podcast kali ini, dan jangan lupa gitu ambil daging-daging yang tadi Bapak ini udah hasilin, dan juga Ya. tangkap semua ilmu-ilmunya, dan jangan lupa buat mencerminkan dan mengaplikasikan wawasan-wawasan yang udah diberikan gitu. Nah, dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Kurniawan telah hadir gitu untuk menemani kita gitu ya dalam acara podcast episode 9 ini. Ya, semoga aja gitu ya orang-orang yang mendengar atau menonton podcast ini bisa gitu mengambil poin-poin pentingnya sama mengambil ya hal-hal pentingnya gitu ya yang bermanfaat. Betul kan? Betul, setuju banget. Jadi ya karenanya mungkin sekian podcast Himas episode 9. Saya Fiorentio dan rekan saya Faza. pamit undur diri. Dadah.